Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam satu sumber menarik yang Anda bagikan. Bab 6 dari buku Simon Sinek, Start with Why. Judulnya, Munculnya Kepercayaan. Betul. Bab ini fokusnya memang bagaimana kepercayaan itu bisa tumbuh. Bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi muncul alami dari, yaitu, keyakinan dan nilai-nilai yang sama dalam tim atau organisasi. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau bongkar gimana caranya kepercayaan ini muncul. Kenapa ini penting banget? Kita akan lihat contoh-contoh nyata kan dari para pemimpin yang berhasil bangun budaya saling percaya. Dan dampaknya itu bukan cuma buat bisnisnya ya, tapi juga ke rasa aman kita, kemajuan kita sebagai manusia. Siap, mari kita mulai dari contoh yang cukup dramatis ya. Continental Airlines. Awal 90-an kondisinya katanya parah banget ya. Wah iya, itu contoh klasik masalah kepercayaan. Karyawan merasa nggak dihargai, lantai eksekutifnya sampai dikunci, dijaga petugas bersenjata. Kebayangkan suasananya? Jelas banget itu krisis kepercayaan internal. Terus masuklah Gordon Bethune. Apa yang dia lakukan beda? Nah, ini yang menarik. Pendekatan Bethune itu kayak membalik logika bisnis umum waktu itu. Dia bilang, utamakan karyawan dulu, baru pelanggan, terus memegang saham. Karyawan dulu. Agak kontraintuitif ya. Biasanya kan customer first. Memang, tapi dia langsung bertindak. Simbol-simbol ketidakpercayaan kayak kunci dan penjaga itu dia hilangkan. Kebijakan pintu terbuka, tapi yang paling penting, dia satukan semua orang di bawah satu tujuan. Satu, mengapa bersama. Ada contoh spesifiknya nggak gimana dia menyatukan itu? Ada. Yang paling terkenal itu bonus $65. Oh iya, bonus $65. Tapi ini bukan buat pilot atau manajer aja, buat semua karyawan. Dari petugas bagasi sampai, ya semua. Setiap bulan. Kalau maskapainya masuk 5 besar soal ketepatan waktu. Betul. Dan ceknya itu dikirim terpisah. Jadi kayak simbol kemenangan bersama. Benar-benar nunjukin kita ini satu tim. Itu membangun rasa kita senasib sepenanggungan ya. Tapi apa cukup dengan bonus? Kondisinya kan parah tadi. Tentu nggak cuma bonus ya, itu salah satu bagian aja. Yang penting konsistensinya, Bethune. Dia tunjukkan kepedulian nyata. Dia kasih tujuan yang jelas yang bisa dipercaya. Jadi kepercayaan itu dipupuk, bukan dibeli gitu. Jadi urutannya jadi masuk akal ya. Karyawan happy, pelanggan happy. Ujungnya pemegang saham juga happy. Bukan sulap, tapi leadership yang akarnya di mengapa. Persis. Nah, Sinek kan menghubungkan ini dengan kebutuhan dasar manusia ya. Iya. Kebutuhan untuk merasa termasuk. Merasa jadi bagian dari kelompok. Kayak manusia purba yang butuh sukunya buat bertahan hidup. Jadi kita secara naluriah percaya sama orang yang, mengapanya sama dengan kita. Tepat. Ini menjelaskan kenapa kadang kita lebih percaya nitip anak ke tetangga yang mungkin pengalamannya minim. Dibanding ke orang asing yang profesional, tapi kita nggak kenal sukunya. Iya kan? Ada asumsi nilai-nilai yang sama karena kedekatan komunitas. Itu insting biologis banget yang membentuk budaya dan kepercayaan. Oke, paham soal kebutuhan termasuk dan mengapa ini. Terus, gimana pemimpin bisa pakai ini buat bangun tim? Contoh Shackleton itu selalu bikin merinding ya. Iklannya itu legendaris. Dicari pria untuk perjalanan berbahaya. Upah kecil, dingin menusuk. Kemungkinan selamat diragukan. Jujur banget ya. Justru itu kekuatannya. Iklan itu nggak nyari orang dengan skill terbaik, tapi orang yang tertarik sama tantangannya. Orang yang mengapanya cocok. Jadi dia rekrut berdasarkan keyakinan, mentalitas, bukan cuma CV atau pengalaman kerja. Betul. Hasilnya, tim yang loyal bukan cuma ke Shackleton, tapi ke misi itu sendiri dan ke sesama anggota tim. Mereka kerja buat diri mereka dan tujuan bersama. Southwest Airlines juga gitu kan? Cerita soal pramugari dari pemandu sorak itu unik. Awalnya karena seragamnya mirip, celana pendek gitu. Tapi ternyata mentalitas mereka yang optimis, suka menyemangati orang. Cocok banget sama mengapanya Southwest yang ingin jadi juaranya orang biasa dalam penerbangan. Nah, intinya di sini, perusahaan hebat itu nggak rekrut orang pinter terus susah payah memotivasi. Tapi mereka cari orang yang udah termotivasi dari sananya, yang keyakinannya sejalan. Terus mereka inspirasi dengan tujuan bersama, dengan mengapa yang jelas, itu lebih kuat. Selain rekrutmen, ada contoh kepemimpinan sehari-hari yang mencerminkan ini. Kisah Jenderal Lore Robinson itu gimana? Iya. Kapten Robinson waktu itu seorang pengendali senjata AU. Dia pernah membatalkan perintah langsung dari Jenderal John Jumper.
Berani banget, kenapa? Karena intuisinya, berdasarkan gambaran radar yang lebih luas yang dia punya, bilang kalau jenderal itu salah target. Dan tindakannya menyelamatkan si jenderal dari kesalahan fatal. Risiko tinggi ya, tapi dia percaya sama penilaiannya. Yang penting di sini mengapanya Robinson. Pekerjaannya bukan sekedar tugas teknis, pencet tombol. Mengapanya dia adalah memastikan para pilot itu bisa menjalankan misi dan pulang dengan selamat. Kepercayaan padanya itu tumbuh dari kompetensi dan kepeduliannya. Jadi pemimpin hebat itu bukan soal paling pintar atau paling jago teknisnya ya? Bukan semata-mata itu, tapi soal bagaimana dia mewujudkan tujuan yang lebih besar, yang menginspirasi orang di sekitarnya. Tapi Sinek juga ingatkan, kepercayaan ini rapuh. Maksudnya? Butuh konsistensi. Harus ada kejelasan, disiplin antara mengapa, bagaimana, dan apa yang dilakukan. Nggak bisa cuma ngomong mengapa, tapi tindakannya beda. Oke. Nah, sebagai kontras, apa yang terjadi kalau lingkungan kerja itu nggak dibangun di atas kepercayaan dan mengapa yang jelas? Kita bisa lihat contohnya di kasus Barings Bank yang hancur gara-gara Nick Leeson, budaya yang isinya ketakutan, cuma ngejar angka, kepentingan pribadi, tanpa ada mengapa bersama yang kuat, itu jadi kayak lahan subur buat bencana. Nggak ada kepercayaan, yang muncul ya politik kantor, saling sikut, tindakan merusak. Jadi jelas banget ya kesimpulannya, kepercayaan itu bukan nice to have. Bukan sekedar tambahan manis, itu fondasinya. Dan tumbuhnya itu organik. Dari orang-orang yang merasa nyambung karena nilai dan mengapa yang sama. Inilah dasar dari loyalitas sejati, kolaborasi yang efektif, inovasi, dan leadership yang bertahan lama. Ini jadi bikin mikir ya. Mungkin pertanyaan refleksi buat pendengar juga. Iya, coba Anda pikirkan lingkungan Anda sendiri. Tim kerja, komunitas, atau kelompok apapun. Apakah rasa percaya di sana itu beneran dibangun di atas nilai dan mengapa bersama yang jelas buat semua orang? Ataukah ya mungkin lebih ditopang sama aturan formal, insentif finansial, atau jangan-jangan rasa takut? Apa ya, potensi yang bisa kebuka kalau mengapa itu lebih bergema kuat. Kalau semua orang benar-benar merasa terhubung oleh tujuan yang sama. Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.